Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMP PGRI 10 Candi TV. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dijauhkan dari segala wabah penyakit. Stay safe terus. Oke, mungkin kita bakal perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, saya salah satu murid dari SMP PGRI 10 Candi. Nama saya Saskia Delavinda, biasa dipanggil Saskia. Dan kali ini saya bawa teman saya nih sebagai narasumber di podcast hari ini. Silakan diperkenalkan. Halo semuanya, nama saya Ahmad Fahril Mauludi, biasa dipanggil Fahril. Saya salah satu murid di SMP PGRI 10 Candi dan saya di sini akan menjadi narasumber. Oke, nah nanti kita bakal tanya jawab ya bersama Fakril di tema podcast hari ini. Dan kebetulan tema hari ini adalah daring atau tatap muka. Oke, nah mungkin kita bakal ke pertanyaan pembuka dulu ya, masih easy lah. Oke, menurut Fakril sendiri enakan mana sih, daring atau tatap muka gitu? Kalau dari Kalau awal masuk tatap muka kan tanggal kayak bulan Oktober, Novemberan gitu kan. Ya. Di situ itu masih lebih suka ke daring. Tapi kalau lama-lama gitu kan, udah tatap muka lama sampai saat ini gitu. Jadi suka ke tatap muka itu sendiri. Oh, jadi begitu jawabnya Fakril, dimana dia dulu sempat ngerasa nyaman sama daring, tapi ternyata setelah tatap muka berlangsung dia lebih suka ke tatap muka gitu. Kenapa sih kok bisa Fakril lebih suka pembelajaran secara tatap muka dibanding dengan daring? Ya, kalau yang paling utama itu mendapatkan uang saku. Dengan uang saku itu kayak mendapatkan penghasilan setiap harinya gitu. Dan kalau tanpa uang saku kayak daring itu kan tidak dapat uang sakunya gitu kan. Terus yang kedua itu kayak pembelajaran jadi mudah dimengerti. Nah, saat daring itu kayak kita itu harus browsing gitu ke Google atau ke web gitu kan, biar mengetahui mata pelajaran apa yang dibahas itu. Terus yang ketiga itu bisa ngumpul bareng teman-teman. Oh, jadi begitu. Jadi ada beberapa alasan kenapa nih Fakril lebih suka tatap muka dibanding daring. Yang tadi seperti yang dijawab, suka apa? Karena dapat uang saku ya. Apa itu, sebagai penghasilan? Karena kalau misalnya daring, karena kan kayak belum kerja gitu kan. Sebagai jadi penghasilan. uang saku buat ini ya, jajan sehari-hari mungkin. Nah, waktu daring kemarin kan kita sempet tuh daring lama ya. Setahun setengah nggak sih kita daring? Iya, Kak. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Gitu. Nah, biasanya apa sih hal yang dilakukan sama Fakril ketika pembelajaran daring berlangsung gitu? Biasanya ngapain? Hal pertama sih kalau awal daring tak kayak absen gitu kan. Jadi kayak foto absen terlebih dahulu, terus ngirimnya ke grup. Kemudian menunggu Bapak dan Ibu guru memulai daringnya. Saat Bapak guru sudah kasih tugasnya, jadi saya langsung ngerjain gitu sampai saat selesai daring. Ada tugas yang belum saya selesaikan ya saya selesaikan langsung. Oh, jadi gitu ya. Fakril ini produktif sepertinya. Jadi dia bangun pagi langsung absen, nunggu Bapak Ibu guru masuk, terus habis itu mengerjakan tugas sampai selesai daringnya. Ya, itu perlu kalian contoh ya sebagai murid yang rajin mungkin. Jadi gitu. Oke. Kemarin kan daring kan lama, otomatis sempet lah kayak mungkin terbesit pikiran kayak kangen pembelajaran sebelum adanya pandemi COVID mungkin. Kan dulu kan kita sebelum adanya pandemi COVID kita melakukan pembelajaran tuh di sekolah, kayak kita datang pagi, habis itu kita masuk kelas, ketemu teman-teman, terus ngelihat Bapak Ibu guru ngejelasin di papan secara langsung, kayak kita misal kurang paham dengan materinya kita tanya gitu kan. Nah, itu dulu ketika daring sempet Fakril ada pikiran kangen pembelajaran sebelum pandemi tuh apa sih yang dikangenin gitu? Ya, maksudnya seperti ngumpul sama teman-teman. Kan sebelum daring itu kayak kita itu ngumpulnya itu gak apa-apa berdekatan gitu kan. Gak kayak sekarang yang harus jaga jarak gitu kan, memakai masker gitu kan. Nah, terus sama yang saya rindukan yaitu kantin itu sendiri. Nah, kantin kan kayak sekarang kan masih tidak boleh dibuka gitu kan. Nah, biasanya kan kalau dulu ke kantin itu langsung drodok gitu kan, langsung beli jajan ke sana terus rame gitu kan. Nah. Oh iya, jadi kayak
langsung kayak kerasa vibes sekolah gitu loh. Jadi gitu ya, enak ya. Iya. Ngerasain suasana sekolah yang kayak penuh dengan kebersamaan gitu. Iya. Dulu kan kalau misalnya istirahat gitu langsung buru-buru nih Iya. lari ke kantin, pesen makanan, kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di kantin, seru-seruan bareng gitu kan, ngelawak bareng. Itu emang kadang dikangenin. Kalau mungkin untuk sekarang ya kita nggak boleh terlalu mengerumun lah, istilahnya kita harus jaga jarak, pakai masker gitu kan. Jadi kayak emang beda, beda vibe sekolahnya, gitu. Walaupun sekarang sudah diperbolehkan tatap muka. Oke, pas waktu daring kalau boleh tahu ada kendala apa sih atau hambatan apa sih yang Fakril alami ketika pembelajaran secara daring berlangsung? Sinyal koneksi sih lebih seringnya ya. Kadang-kadang kan sinyalnya kan tiba-tiba error gitu kan. Kalau membuka website tiba-tiba gak bisa karena harus menunggu sinyalnya. Nah, sama yang kedua yaitu kan keadaan di rumah. Biasanya kan tiba-tiba kan adik menangis gitu, harus menjaga adik dulu gitu kan. Jadi tidak bisa melakukan aktivitas daring tersebut. Membantu orang tua jaga adik ya gitu. Dan juga ada itu kadang-kadang itu kayak kurang alat dan bahan gitu kan. Misalnya kan biasanya pas daring itu kayak harus membutuhkan kertas, HVS gitu, buffalo gitu untuk mengerjakan tugas. Kadang-kadang itu kan gak ada, harus pergi ke tokonya terlebih dahulu baru bisa mengerjainnya. Oh, itu kendala hambatan yang Fakril alamin. Kayak itu ya, kadang emang kebanyakan kemarin saya dengar kebanyakan dari siswa-siswa yang kemarin ngelaksanain pembelajaran secara daring itu hambatan dan kendalanya itu kebanyakan di sinyal memang. Karena kan emang nggak semua daerah tuh kayak sinyalnya tuh lancar bagus gitu. Kan ada kasihan juga yang daerahnya susah sinyal, kayak di daerah-daerah desa-desa kayak gitu kan susah sinyal pastinya. Itu juga kasihan sih. Karena kayak dia nggak bisa mengikuti daring secara maksimal gitu. Dan tadi kekurangan alat dan bahan, berarti kurang persiapan ya, gitu. Oke, untuk pendapat orang tua Fakril sendiri, bagaimana sih orang tua Fakril tuh lebih setuju jika melakukan pembelajaran daring atau tatap muka gitu? Kalau menurut orang tua saya sendiri sih lebih suka ke tatap muka ya, karena kan itu kalau daring kan kayak harus pandang HP gadget gitu kan selama 24 jam gitu, harus lihat gitu. Apalagi kan saya minus, takutnya orang tua saya itu tambah minusnya gitu loh. Nah, itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi untuk orang tua sendiri emang lebih setuju ke tatap muka gitu. Supaya kayak nggak mandangin HP 24/7 gitu ya, mungkin. Karena kan emang kalau misalnya daring tuh apa-apa kayak HP gitu kan. Jadi kan orang tua juga takut kalau anaknya ketergantungan sama HP mungkin. Dan kecanduan gitu kan. Iya, kayak gitu kan banyak tuh kemarin. Kayak habis daring main HP terus, karena kayak dari pagi HP sampai mau tidur lagi malam HP. Ya ampun, emang itu satu kayak hal yang kurang enak gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau Fakril dengar dari pendapat teman-teman Fakril, kira-kira teman-teman Fakril tuh lebih suka daring atau tatap muka gitu kan? Pasti Fakril juga kalau misalnya ketemu teman-teman pasti mungkin dari kayak omongan teman-teman gitu, aku lebih suka ini nih daripada ini gitu. Mana sih? Ya, jadi kalau sebagian teman sih ada yang setuju ke daring, tapi ada sebagian teman yang suka ke tatap muka itu sendiri. Tapi ya lebih banyak ke tatap muka itu sendiri ya, karena itu ada uang saku gitu kan, mendapatkan penghasilan itu. Masih ini ya jawabannya Fakril tuh masih menyangkut uang saku dari tadi. Iya, itu emang realistis aja gitu, bahwa kita tuh kalau misalnya nggak dapat uang saku juga nggak enak. Kadang kan kita kalau misalnya belajar di rumah, ya udah kita nggak dapat uang saku dari orang tua. Kayak pengen beli apa gitu kan. Iya, juga bosan ya kalau misalnya di rumah. Daring waktu kemarin juga banyak
kayak emang dengar katanya bosen nih daring di rumah mulu, pengen sekolah Ya, gitu. pengen keluar rumah gitu kan. Iya, kemarin yang waktu inget banget tanggal 17 Maret itu diumumkannya awal libur 2 minggu yang tiba-tiba jadi berlipat-lipat gitu. Ya, jadi 1,5 tahun gitu. Yang awalnya 2 minggu loh, 14 hari jadi sampai kemarin ya, sampai kita baru melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan September nggak sih? September, Oktober. Ya, di bulan itulah September. Jadi kayak bosen lah emang di rumah juga pasti ketemu orang rumah mulu. Yang ketemu orang rumah mulu. Kalau misalnya di sekolah kan bisa ketemu orang-orang banyak gitu kan, banyak juga. Kita bisa ketemu teman-teman, guru-guru gitu kan. Kayak menyenangkan lah kita. Jadi lebih semangat belajar. Oke. Mungkin bisa disimpulkan bahwa dari tadi nih lebih cenderung setuju ke tatap muka ya gitu, karena emang dari segi materi juga lebih bisa dipahami. Habis itu kayak apa ya, kita lebih berleluasa aja memahami segala tugas-tugas, materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau misalnya daring kan kayak terbatas gitu. Kalau misalnya tatap muka itu kita bisa, kalau misalnya nggak paham langsung kita tanya, Pak, Bu, saya kurang paham nih dengan materi ini gitu kan, lebih enak juga. Terus kita juga ketemu teman-teman, ya biasanya ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau di rumah kan kayak sendirian gitu kan. Iya, di rumah sendirian gitu, nggak ada temen. Kayak anak no life. No life. Oke. Dan enak ya, kayak seru. Kita bisa jajan juga bareng teman-teman di kantin gitu. Ngobrol bareng. Iya, ngobrol bareng, bahas sana sini gitu kan, bahas ini gimana nih gitu. Besok juga kayak kalau misalnya bangun pagi langsung udah ada yang dituju nih, mau berangkat sekolah. Kalau misalnya daring kan bangun, terus habis itu mandi, kadang gitu belum mandi udah absen gitu kan. Sering sih gitu. Belum mandi udah absen kan, apa ya, membosankan gitu. Bangun di sekolah terus habis itu ngerjain tugas, itu kan kayak membosankan, hanya di rumah saja. Nah, jadi semoga pendapat kita ini tadi bisa sama nih dengan teman-teman di rumah, karena lebih setuju jika melakukan pembelajaran secara tatap muka dibanding daring, karena emang di mana-mana juga enak kita langsung datang ke sekolah kan ya, gitu. Kita bisa kayak apa ya, merasakan vibe sekolah, suasana sekolah yang emang kita juga sekolah berapa tahun sih gitu. Harus pisah teman-teman. Kemarin jujur sedih loh, kelas 7 harus dipisahkan sama teman-teman. Jujur dulu saya juga sedih pas waktu dapat pengumuman kita libur 2 minggu. Habis gitu guru mengumumkan lagi bahwa ditambahin lagi liburnya, sampai pada akhirnya dari Dinas Pendidikan sendiri mengumumkan bahwa kita terpaksa harus menjalankan proses pembelajaran secara daring. Itu kayak langsung ngerasa sedih gak sih? Kayak ya ampun, sekolah cuman SMP 3 tahun cuma mandangin HP. Iya, baru masuk kelas 7 langsung dipisahin sama teman-teman. Padahal kita juga udah nyaman ya sama lingkungan sekolah, karena kayak apa ya, bisa lebih enak aja belajarnya kalau di sekolah gitu. Oke teman-teman, mungkin podcast kali ini udah nyampe di sini aja. Kita juga bakal closing kali ya. Oke, buat teman-teman yang dari tadi nonton, yang belum subscribe nih, jangan lupa ya di subscribe dan di like, di share juga ke teman-teman supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan inspirasi serta hiburan buat kalian semua. Dan jangan lupa bagi kalian juga komen di bawah ini, mungkin yang mau request podcast berikutnya bahas tema apa nih gitu. Yang mungkin mau request seperti itu boleh lah. Yang penting komennya positif ya guys. Oke. Jangan yang hujat. Tapi nggak ada, insya Allah nggak ada ya yang komen negatif itu, karena kita harus jadi manusia yang positif guys. Oke, stay positif ya.
Dan buat kalian juga yang nggak kepingin ketinggalan notifikasi setiap channel ini upload video baru, kalian juga jangan lupa nyalain lonceng di sebelah tombol subscribe. Itu ada lonceng notification, kalian nyalain supaya setiap channel SMPP Garis Bulu Candi TV ini upload, kalian bisa langsung nonton gitu, nggak ketinggalan ya. Oke, mungkin sampai dulu sini aja ya Fakril ya. Kita bakal closing. Terima kasih ya guys yang udah nonton dari tadi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala wabah penyakit. Karena emang pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya hilang total gitu kan. Masih ada, apalagi kemarin juga ada info ada virus baru. Omikron gitu. Iya, kan serem ya. Kita kan takutnya ada daring season 2 kan gak lucu. Ada daring season 2 kan gak lucu gitu kan. Kita kan pengennya tetap kita selalu bersama gitu kan. Dan oke, terima kasih, mungkin sampai sini dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.